Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan pendidikan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin punya generasi, anak cucu keturunan yang soleh-solehah hafiz Quran, maka inilah bulan yang tepat. Minimal ada 3 poin besar yang harus kita pahami pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah ilmu dan juga tauladan. Yang kedua, berkurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Maka kita harus memastikan bahwa tempat belajar anak kita adalah tempat di mana para gurunya paham 3 konsep ini agar anak kita bisa terbantu untuk melahirkan generasi terbaik, insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang ingin zakat, infak, sedekah, wakaf, alhamdulillah pesantren Islam Al-Hijaz menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf untuk para santri penghafal Al-Quran dan juga warga sekitar pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga Firdausnya dengan sedekah yang kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu di bulan suci Ramadan ini bersama dengan keluarga. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan bulan kasih sayang Allah kepada para hamba-hambanya. Barang siapa di antara kita yang masih memiliki masalah dalam keluarga, baik suaminya yang kurang baik atau istrinya yang kurang baik atau anaknya yang kurang baik, maka inilah bulan yang tepat untuk merubah itu semua dalam kurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Bulan ini adalah bulan penuh rahmat Allah. Mari kita ambil contoh salah satu keluarga yang telah Allah berikan rahmat dalam Al-Quran. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang juga seorang kepala rumah tangga. Ia memiliki problem dalam rumah tangganya yang kita kenal tidak memiliki anak dan keturunan. Karena istrinya adalah seorang perempuan yang mandul, sedangkan beliau sudah tua renta. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Zakaria dan memberikan rahmat kepada keluarga Nabi Zakaria. Apa bentuknya? Allah Subhanahu wa taala yang pertama menjawab doa Nabi Zakaria untuk meminta anak. Allah berikan anak laki-laki sesuai dengan permintaannya. Kemudian yang kedua, bukan hanya anak diberikan oleh Allah, tapi juga Allah berikan namanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Inna nubasyyiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya." Namanya Yahya yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian wahai Zakaria, anak ini punya sifat yang sangat luar biasa. Dalam surat Ali Imran dijelaskan, "Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Anak ini akan menjadi seorang pemimpin bagi kaumnya. Anak ini adalah hasur, seorang yang bisa menahan hawa nafsunya. Anak ini akan menjadi seorang nabi. Anak ini akan menjadi orang-orang saleh, minas salihin. Berhentikah di situ? Ternyata belum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi. Berkat rahmat Allah, Allah menjelaskan dalam surat Maryam, "Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya." Ketika Nabi Yahya masih kecil atau masih bayi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada anak ini. Berhentikah di situ? Belum berhenti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Zakaria wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Ada 3 sifat di sini. Hanan, lemah lembut, baik kepada sesama. Zakata, kemudian orangnya suci, wa kana taqiyya. Dan juga anak ini akan menjadi anak yang bertakwa. Berhentikah di situ? Belum. Karena rahmat Allah sedang turun kepada keluarga ini. Maka Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, wa barram biwalidayhi. Maka anak ini akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiyya. Dia tidak akan menjadi orang yang keras dan dia juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Berhentikah di situ? Belum. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Allah akan berikan keselamatan ketika ia hidup, ketika ia mati, bahkan ketika ia dibangkitkan. Subhanallah, itulah rahmat Allah kalau sudah turun kepada keluarga, dan itu termaktub dalam surat Maryam ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah kaf ha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah wahai Muhammad, rahmat rabbika, rahmat Rabbmu kepada hambanya yaitu Zakaria. Subhanallah, maka inilah waktu yang tepat untuk mendapatkan curahan rahmat Allah.
bagi keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga bahagia dunia akhirat, berkah dunia akhirat insyaallah taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.